lalu, penjajahan bukan cuma soal wilayah yang direbut, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan besar memengaruhi kehidupan masyarakat lokal dengan aturan-aturan baru yang seringkali nggak adil. Nah, kebijakan-kebijakan politik dari para penjajah ini ternyata berdampak besar, bahkan sampai membentuk banyak aspek kehidupan di negara-negara bekas koloni hingga sekarang. Jadi, kali ini kita akan membahas dampak politik dari penjajahan di negara kolonial. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan rel kereta api untuk mendukung mobilitas dan pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan. Infrastruktur ini menjadi dasar bagi pembangunan yang berlanjut setelah masa kemerdekaan. 2. Perkembangan sistem pendidikan modern. Kolonialisme membawa sistem pendidikan formal yang memberi dasar pendidikan kepada sebagian penduduk pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan meski terbatas memberikan ilmu baca tulis, pengetahuan dasar, dan keterampilan bagi masyarakat lokal yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, pengenalan sistem pemerintahan dan administrasi modern. Kolonialisme memperkenalkan sistem birokrasi modern, termasuk pembagian wilayah administratif, sistem hukum, dan pemerintahan terpusat. Meskipun ini digunakan untuk kepentingan kolonial, sistem administrasi ini menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan setelah kemerdekaan. Yang keempat, perkembangan kesehatan masyarakat. Pemerintah kolonial juga memperkenalkan layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan layanan medis sederhana. Beberapa penyakit berhasil ditangani atau dikurangi melalui fasilitas medis dasar ini, meskipun aksesnya terbatas. 5. Perkembangan teknologi pertanian. Kolonialisme membawa teknologi pertanian dan tanaman komoditas baru seperti teh, kopi, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Tanaman-tanaman ini diperkenalkan dan dikembangkan untuk tujuan ekonomi kolonial, namun pengetahuan dan teknologi pertanian ini tetap bertahan bagi pertanian lokal dan meningkatkan diversifikasi pertanian di Indonesia. Bentukan identitas nasional. Meskipun bukan dampak langsung yang diinginkan, perlawanan terhadap penjajah memicu persatuan di antara berbagai suku, agama, dan kelompok sosial. Ini membentuk dasar bagi identitas nasional dan semangat kemerdekaan yang terus menginspirasi masyarakat hingga kemerdekaan. Pertama yaitu eksploitasi sumber daya alam. Penjajahan mengurus sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi mereka. Pertanian, perkebunan, dan tambang dikelola oleh pemerintah kolonial untuk memasok kebutuhan industri di negara asalnya, yang mengakibatkan sumber daya di tanah jajah menjadi cepat habis dan tidak berkelanjutan. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Rakyat pribumi mengalami kemiskinan karena akses ekonomi didominasi oleh kolonial. Penduduk lokal hanya dijadikan tenaga kerja murah, sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh para penjajah. Ini menciptakan ketimpangan sosial yang tajam dan memperburuk kualitas hidup masyarakat pribumi. 3. Pendidikan yang terbatas. Pendidikan hanya diberikan kepada kelompok elit pribumi atau kaum bangsawan yang disiapkan untuk menjadi perantara kolonial. Ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang besar di antara penduduk, yang berdampak pada keterbatasan masyarakat lokal dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Kerusakan budaya dan identitas nasional. Politik kolonial mendorong asimilasi budaya sehingga banyak budaya lokal yang hilang atau terpinggirkan. Bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan lokal seringkali digantikan oleh budaya penjajah atau dipandang rendah, menyebabkan generasi muda kehilangan identitas budaya mereka. 5. Tekanan pajak dan kerja paksa. Kebijakan seperti tanam paksa kultur stelsel memaksa penduduk untuk menanam komoditas tertentu dan menyerahkannya kepada pemerintah kolonial. Selain itu, kerja paksa diberlakukan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi masyarakat pribumi. 6. Ketidakstabilan politik dan keresahan sosial. Penjajah menggunakan strategi divide and impere, pecah belah dan kuasai. Untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka memperuncing perbedaan etnis, agama, atau golongan di masyarakat, yang menciptakan konflik internal dan meninggalkan warisan ketidakstabilan politik setelah masa kemerdekaan. 7. Degradasi lingkungan. Politik kolonial cenderung tidak memedulikan keberlanjutan lingkungan.
Eksploitasi besar-besaran di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti penggundulan hutan dan pencemaran air yang berdampak panjang bagi ekosistem lokal.